Ya, halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Mbak Ina, Pak. Oh iya, Mutmainah, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak, jadi begini. Boleh kami diajarkan tentang pembuatan gambar bergerak? Oh iya, boleh sekali. Kesini saja di tempat saya, nanti kita bincang-bincang dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum, permisi Pak. Assalamualaikum. Oh iya, silakan dulu. Nah, apa kabar? Baik. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, kami mau belajar tentang pengambilan gambar yang bergerak. Kalau untuk mengambil gambar bergerak, kamera apa saja yang bisa dipakai Pak? Ya, jadi pengambilan gambar bergerak atau biasa dikenal dengan perekaman video. Sekarang itu banyak sekali jenis kamera yang bisa dipakai. Ya, mulai dari kamera yang dipakai untuk belajar atau yang biasa orang sebut sebagai amatir, sampai ke kamera profesional atau yang dipakai orang-orang di pertelevisian maupun yang industri film. Nah, untuk praktisnya sebenarnya biasanya kalau kita umumnya kita memakai jenis kamera, seperti yang tadi sementara saya bersihkan ini yang ini disebut dengan kamera DSLR. Nah, atau digital single lens reflex. Nah, sekarang itu DSLR memiliki fitur untuk merekam video. Jadi yang memiliki kualitas dan potensi yang jauh lebih baik daripada kamera video dengan rentang harga yang sama. Nah, kepraktisan serta kualitas hasil video juga sampai saat ini sudah sangat baik. Yang kedua, kita bisa memakai kamera mirrorless. Nah, kamera mirrorless adalah sama dengan kamera DSLR. Kamera mirrorless juga mempunyai fitur untuk merekam video. Jadi ada beberapa tipe mirrorless yang hasil perekamannya jauh lebih baik daripada DSLR karena preview gambar yang lebih akurat, fokusnya juga bagus, serta rekaman suaranya yang jernih. Yang ketiga, karena kita memakai kamera drone untuk keperluan gambar dari udara. Drone itu sekarang sudah banyak drone-drone kecil dengan harga yang relatif rendah. Kualitasnya lebih bagus, lebih baik daripada yang besar-besar. Jadi biasanya kalau kamera drone seperti ini itu untuk traveler atau biasa perjalanan wisata untuk bisa memperlihatkan lokasi atau area wisata yang kita kunjungi. Yang juga sering digunakan itu untuk misalnya kegiatan olahraga atau kegiatan ekstrim, misalnya bersepeda, berlari, manjat gunung. Biasanya mereka memakai kamera aksi atau action cam seperti ini. Kadang dipasang di helm, dipasang di dada pakai strap dan sebagainya. Ada juga yang kadang memasang di motornya. Nah, ini adalah kamera aksi yang sering juga digunakan. Kualitasnya juga sudah sangat baik. Nah, kemudian yang paling sering digunakan adalah memakai kamera handphone atau handphone yang berkamera. Tidak sedikit kamera di handphone itu yang bisa merekam video dengan sangat baik, bahkan sudah memakai stabilizer. Nah, dan juga bisa merekam sampai ukuran 4K. Ya. Oh iya Pak, bagaimana cara pengambilan gambar dengan baik Pak? Nah, untuk pengambilan gambar harus diperhatikan adalah angle atau biasa disebut dengan sudut pandang. Dalam mengambil gambar atau objek, pemandangan, landscape atau sebuah adegan. Yang pertama eye level, di mana mata itu selurus dengan kamera. Ya. Nah, selanjutnya adalah bird's eye view. Bird's eye view itu adalah pengambilan gambar dari tempat yang tinggi atau dari udara yang memperlihatkan kondisi atau situasi tempat dari atas. Dulu itu kalau mau ambil bird eye view pakai, kalau nggak manjat atau berada di atas ketinggian, manjat di pohon atau pakai helikopter. Sekarang sudah ada alat untuk mengambil bird eye view itu pakai drone. Sudut yang ketiga, angle yang ketiga itu high angle, yaitu mengambil gambar dari sudut atas objek. Ya, biasanya untuk mendapatkan kesan bahwa objek ini dalam pengawasan tertekan, lemah atau
dia adalah bawahan atau anak buah, atau biasa juga kalau di film-film kerajaan dia adalah prajurit atau prajurit yang lagi bertemu dengan raja. Nah, dia levelnya agak di bawah. Nah, selanjutnya kebalikan dari high angle itu ada namanya low angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari bawah mata objek. Nah, sudut ini mendapatkan kesan bahwa objek itu adalah kuat. Nah, kebalikan itu tadi, bahwa kalau kita ambil gambar seorang raja, biasanya kita ambil sedikit lebih bawah. Jadi dia adalah low angle. Nah, jadi dia kesannya tinggi, berkuasa, berpengaruh atau kuat. Nah, kemudian selanjutnya adalah frog eye view atau pengambilan gambar yang hampir menyentuh lantai atau dari bawah, pokoknya dari tanah atau lantai. Ya. Nah, selanjutnya setelah mengenal angle, kita harus pahami juga tentang yang namanya komposisi. Nah, komposisi itu bertujuan untuk memperlihatkan gambar secara detail agar penyampaian pesan kita sampai dengan baik kepada audiens atau penonton. Nah, komposisi umumnya terdiri dari yang paling lebar itu biasa disebut dengan extreme long shot, yaitu shot dari jarak jauh dan menyajikan bidang yang sangat luas. Nah, kamera mengambil objek itu secara menyeluruh. Objek utama sangat kecil dan latar belakang lebih dominan. Jadi latar belakangnya terlihat jelas. Selanjutnya adalah long shot. Long shot adalah shot jauh, tapi sedikit lebih dekat dibanding extreme long shot atau ELS. Biasa disingkat dengan ELS kalau extreme long shot. Long shot biasa disingkat dengan LS. Nah, kemudian setelah itu adalah full shot. Full shot itu mengambil gambar full dari, jadi objek kelihatan dari atas kepala atau ada headroom, nah, ke bawah kelihatan juga kaki atau ada footroom atau ada jeda antara frame dengan kaki objek. Nah, kemudian selanjutnya adalah medium long shot. Medium long shot, objek biasanya nampak dari paha atau pinggang sampai di atas kepala atau ada headroomnya juga. Nah, terus medium shot. Medium shot mengambil gambar objek dari perut sampai ke atas kepala. Lalu ada medium close up, shot dekat yang memperlihatkan bagian dada hingga atas kepala. Lalu ada close up, shot dekat dari bahu sampai atas kepala. Kemudian big close up. Big close up itu adalah shot dari dagu, dari bawah dagu sedikit sini hingga dahi di sini. Itu big close up. Nah, kemudian ada extreme close up, adalah shot menampilkan bagian-bagian tertentu seperti mata, mulut. Misalnya mata lagi menangis, memperlihatkan detailnya bahwa oh dia lagi menangis. Kemudian di mulut, kalau misalnya lagi adegan kuliner makan-makan, itu harus sambil mengunyah. Nah, itu biasa ambil shot dengan extreme close up. Nah, selain dari beberapa komposisi itu untuk orang, nah kadang ada kegiatan misalnya seperti memegang handphone, bermain-main di handphone, ada tangan mencet-mencet handphone. Nah, kemudian kita shot di handphone itu. Nah, itu namanya cut in. Jadi adegan yang memperlihatkan kegiatan objek. Objek sedang melakukan apa? Nah, itu namanya cut in. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kalau objeknya lagi bingung atau lagi putus asa atau apa, biasanya gambar dimiringkan. Nah, itu namanya Dutch angle. Ya, Dutch angle adalah teknik memiringkan kamera untuk mendapatkan kesan bingung atau bimbang. Nah, terus ada two shot. Two shot adalah tampilan dua orang yang sedang berjalan bersama atau dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, kemudian ada over shoulder. Over shoulder adalah pengambilan gambar dari bahu lawan bicara. Bahu lawan bicara itu menjadi latar depan atau foreground. Nah, dengan fokus yang kepada objek lainnya. Kemudian ada lagi point of view. Point of view itu adalah di mana kamera itu menjadi subjek atau dia menjadi pengganti mata tokoh kita dalam sebuah adegan. Ya. Kemudian dalam komposisi selain headroom perlu juga diperhatikan penempatan arah objek. Ya, direction, object direction.
untuk lebih mendukung storytelling. Jadi objek berjalan, ada ruang di depan, objek berjalan, ada ruang di belakang. Nah, itu masing-masing punya penjelasan sendiri. Kalau objek berjalan ke depan dengan ruang di depannya, itu bisa dianalogikan dia menuju ke suatu tempat. Nah, kalau objek berjalan kemudian ada ruang di belakangnya, itu bisa dianalogikan sebagai objek meninggalkan suatu tempat atau meninggalkan seseorang misalnya. Nah, seperti itu. Pak, saya pernah melihat di film-film ada gambar bergerak seperti ke kanan, ke kiri, terkadang juga ke bawah, ke atas. Bagaimana ya penjelasannya itu ya Pak? Itu dikenal dengan kamera movement atau pergerakan kamera. Ya, pergerakan kamera itu bertujuan untuk menciptakan alur suasana dramatik atau mendramatisir sebuah adegan. Ya, membentuk perspektif penonton. Kemudian membuat visual itu menjadi lebih dinamis. Jadi gambar itu tidak kaku, dia diam saja. Makanya dibuat pergerakan gambar. Dan juga bisa untuk mengarahkan fokus penonton pada subjek tertentu, dan lebih membuat ekspresi tokoh itu lebih kelihatan. Nah itu dia. Nah kemudian jenis-jenis dari pergerakan kamera itu seperti tadi yang dikatakan, ada pergerakan ke kanan dan ke kiri, itu namanya pan. Kalau kamera bergerak ke kanan namanya pan right. Kalau kamera bergerak ke kiri namanya pan left. Nah kemudian kamera bergerak ke atas ke bawah, secara vertikal. Kalau kamera bergerak ke atas ini namanya tilt up. Kalau ke bawah tilt down. Nah kemudian ada pergerakan kamera maju mundur. Nah itu biasa disebut dengan dolly atau track. Biasa dikatakan kalau kamera mendekati objek namanya dolly in atau track in. Kamera menjauhi objek track out atau dolly out. Biasa juga dalam sebuah kamera yang punya lensa zoom. Nah, itu juga biasa kita pakai untuk zoom in, zoom out. Tapi itu bukan pergerakan kamera, tapi pergerakan lensa. Nah, kemudian selanjutnya hampir sama sebenarnya dengan tilt. Tapi dalam hal ini kamera yang bergerak naik turun. Kalau tadi tilt, kameranya berada di satu tempat, kemudian dia mendongak naik dan mendongak turun, itu kalau tilt. Nah, kalau pedestal itu bergerak dari atas ke bawah, kameranya seperti ini, dia menempel di sebuah alat, ya itu alat namanya pedestal. Dia bergerak dari atas ke bawah, pedestal up ke atas, pedestal down ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya crab atau track. Crab itu biasa dikatakan kepiting, ya. Kalau dia crab left berarti kamera bergerak ke kiri. Kalau crab right, kamera bergerak ke kanan. Nah, terus ada lagi beberapa. Kalau sekarang itu karena kecanggihan teknologi, sudah ada beberapa alat yang memungkinkan kita bisa mengikuti pergerakan objek dengan baik dan dengan lembut. Ya, biasa orang memakai gimbal stabilizer. Untuk mengikuti objek yang bergerak dengan lembut, gambarnya tetap lembut meskipun objeknya sedang berlari. Nah seperti itu. Oh begitu ya Pak, kami sudah mengerti dan siap untuk mencobanya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.